Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai taksonomi Bloom dan konstruktivisnya Witjen dan Tiga. Lalu apa yang akan kita lakukan berikutnya untuk memahami kurikulum merdeka? Dalam kurikulum merdeka, alur perancangan pembelajaran dan asesmen berbeda dengan Kurtilas. Dalam Kurtilas, kita memahami bahwa setiap KI dan KD yang disusun kemudian tujuan pembelajaran ditentukan indikator keberhasilannya, lalu disusun langkah-langkah pembelajaran apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Posisi asesmen disusun di akhir setelah kita menentukan langkah-langkah pembelajaran. Nah, dalam kurikulum merdeka, posisi asesmen tidak disusun di akhir perencanaan. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memahami capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh setiap peserta didik pada setiap fase, baik itu berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Setelah dipahami CPI-nya, baru kita rumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mencakup kompetensi, kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik, yang isinya memuat materi, konten, dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Nah, penyusunan TP inilah yang menggunakan konsep konstruktivisnya Witjen dan Tiga. Nah, setelah itu baru tujuan-tujuan pembelajaran ini disusun secara teratur sehingga membentuk yang namanya alur tujuan pembelajaran. Baik itu disusun secara hierarkis dari mudah ke sulit atau menggunakan teknik-teknik yang lain seperti menggunakan teknik scaffolding misalnya. Nah, setelah disusun tujuan-tujuan pembelajaran yang mengalur dari mudah ke sulit, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu asesmen seperti apa yang akan digunakan untuk bisa mengukur tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak. Baru setelah diketahui asesmen apa yang akan dilakukan, kita akan merancang proses pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran apa yang tepat supaya asesmennya bisa berjalan dengan baik. Hal ini disebut dengan backward design. Backward design ini menjadi sebuah konsekuensi ketika capaian pembelajaran disusun menggunakan konsep konstruktivisnya Witjen dan Tiga.